Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 19 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 9a. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang
mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah puasa yang benar. Puasa dan pantang dikenal dan dipraktekkan dalam banyak tradisi religius. Dalam tradisi Gereja Katolik, pantang dan puasa terjadi dalam masa Prapaskah. Masa puasa dan pantang dilaksanakan selama 40 hari dengan ketentuan menyangkut makan dan minum serta pantang daging pada hari-hari tertentu. Larangan tersebut dikecualikan bagi anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Puasa dan pantang lalu dihubungkan dengan aturan dan larangan menyangkut makan dan minum. Orang akan merasa bersalah kalau melanggar aturan dan larangan tersebut. Dalam paham dan penghayatan tersebut, pantang dan puasa seolah-olah memiliki makna negatif. Artinya, menyangkal dan menolak, serta menahan hawa nafsu dan kenikmatan duniawi. Tujuannya demi kesucian pribadi. Puasa dan pantang lalu menjadi suatu masa berkabung dan bertarak dengan menahan rasa lapar dan muka yang muram, suatu masa di mana orang merasa letih lesu dan berjalan dengan muka muram. Pertanyaannya, apa makna puasa menurut kitab suci? Apa tujuan orang Kristen melakukan pantang dan puasa menurut tradisi kitab suci? Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil dan bacaan kitab Nabi Yesaya yang dibacakan pada hari ini menjadi inspirasi dan cahaya bagi kita. Kisah dalam Injil Matius sangat menarik untuk disimak. Murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawaban Yesus menyentuh makna terdalam dari puasa. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Yesus adalah mempelai itu. Yesus tidak menghubungkan puasa dengan soal makan dan minum. Puasa dihubungkan dengan relasi dengan Tuhan. Puasa berarti menyadari dan merayakan kehadiran Yesus di tengah murid-muridnya. Inti dari puasa adalah persahabatan dan tinggal bersama Yesus. Puasa dengan kata lain merupakan sebuah momen rahmat untuk menjalin relasi intim dengan Yesus. Intimitas atau tinggal bersama Yesus membuat para murid merasa gembira dan bahagia. Para murid akan berduka kalau jauh dan terpisah dari Yesus sebagai pengantin. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menunjuk aspek sosial dari puasa dan pantang, yaitu sikap dan tindakan nyata terhadap sesama. Berpuasa yang kukehendaki adalah membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, membebaskan orang teraniaya, membagi roti kepada orang lapar, memberi tumpangan bagi orang yang tidak punya rumah, memberi pakaian kepada yang telanjang. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan Yesus dan Nabi Yesaya bagi kita yang sedang berpuasa dan melaksanakan pantang? Yang pertama, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan.
Bagaimana caranya? Pertama, luangkan lebih banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, lebih sering berdoa, baik secara pribadi maupun bersama. Ikutilah perayaan Ekaristi dan sakramen tobat. Wajibkanlah diri kita untuk mengikuti rekoleksi dan kegiatan seminar rohani dan memberi waktu untuk bacaan rohani. Yang kedua adalah dalam hubungan kita dengan sesama. Marilah kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama yang susah dan menderita lewat aksi-aksi sosial yang diprakarsai oleh paroki, wilayah rohani, maupun organisasi sosial lainnya. Ketiga, secara pribadi kita menyisihkan uang jajan, uang makan dan minum, uang rokok, uang libur dan biaya kecantikan, biaya pulsa dan paket data kepada sesama yang sangat membutuhkan biaya itu ketimbang diri kita sendiri. Atas cara itu, puasa dan pantang kita berkenan di hati Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga demikian. Amin.